Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma'ana fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka training online Al-Miftah lil Ulum jilid 4, dan kita pada kesempatan kali ini memasuki pada part yang kedua. Oke, alhamdulillah, kita langsung saja memulai, tapi seperti biasa kita berdoa, kita berharap semoga apa yang kita pelajari ini jadikan ilmu yang bermanfaat, jadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk pada pembahasan naibul fa'il ya. Isim-isim yang dibaca rafa itu ada 7, dan kita memasuki pada bagian yang nomor 2, yaitu naibul fa'il. Sebagaimana yang telah dibahas pada video sebelumnya, bahwasanya isim itu yang dirafa'kan atau isim yang dirafa'kan itu ada 7. Yang pertama fa'il, telah kita pelajari pada video sebelumnya, dan kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari naibul fa'il, yaitu isim yang dibaca rafa. Oke, langsung saja kita mulai. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa setelah fi'il mabni ma'lum dan bermakna sopo atau opo. Ya, ini adalah naibul fa'il. Jadi setelah fi'il yang mabni majhul itu akan ada sebuah naibul fa'il, yaitu isim yang dibaca rafa. Apa itu fi'il yang majhul? Sebagaimana yang telah kita pelajari pada training online Al-Miftah lil Ulum jilid yang ketiga, yaitu disebutkan di sana adalah fi'il yang menyebutkan naibul fa'il dengan mengubah bentuk harokatnya. Kalau fi'il yang majhul, kalau harokatnya itu tidak dirubah, contoh fa'ala itu adalah fi'il yang maklum, kalau dirubah menjadi fu'ila maka itu dinamakan fi'il yang majhul, yaitu fi'il yang harokatnya itu sudah dirubah. Jadi ada ketentuannya kalau fi'il madi, kalau dimajhulkan itu huruf pertama didomahkan, sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau fi'il mudhari, huruf pertama dibaca dhamma dan sebelum akhir dibaca fathah. Contoh wa yusannu al-iksaru. Wa yusannu ini adalah fi'il mudhari yang bermabni majhul ya. Huruf pertama dibaca dhamma dan sebelum akhir dibaca fathah, yusannu. Al-iksaru ini kedudukannya menjadi naibul fa'il dari fi'il yang bermabni majhul. Al-iksaru ini dibaca rafa. Ini kalimat isim karena diawali al. Terus fala yustasna hina idin janinul mudakkati. Fala yustasna hina idin janinul mudakkati. Yustasna ini adalah kalimat fi'il mudhari yang bermabni majhul. Maka fi'il yang bermabni majhul itu ada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Maka kita harus mencari isim yang dibaca rafa. Hina idin ini bukan isim yang dibaca rafa. Janinu ini adalah isim yang dibaca rafa. Janinu, maka janinu ini pantas untuk menjadi naibul fa'il. Terus wa yugsalu al-ina'u. Yugsalu ini adalah fi'il mudhari yang bermabni
majhul, yaitu huruf pertama dibaca dhamma dan sebelum lahir fathah, dan al-ina'u ini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Jadi beda dengan fi'il yang bermabni ma'lum. Kalau fi'il yang bermabni ma'lum itu nanti ada pasangannya yaitu fa'il. Kalau fi'il yang bermabni majhul pasangannya adalah naibul fa'il. Jadi ada pasangannya masing-masing. Terus fa'ilam yakun lahu mirfaqani u'tubiro. U'tubiro adalah fi'il fi'il madi. Ya, fi'il madi. Terus qadru ini adalah kedudukannya menjadi naibul fa'il dari u'tubiro, dari fi'il yang bermabni majhul. Al-iksaru adalah i'rab rafa karena menjadi naibul fa'il. Jadi kedudukannya al-iksaru adalah menjadi naibul fa'il. Kenapa ini kok menjadi naibul fa'il? Karena jatuh setelah fi'il yang bermabni majhul. Terus namanya akim muqamal fa'ilil ladzi hudif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif aw masdaran aw dharfan aw majruran illam tajid maf'ulahul mazkura. Terus di sini ada keterangan naibul fa'il sama dengan fa'il juga ada dua, yaitu naibul fa'il isim dhohir dan naibul fa'il isim dhamir. Jadi sama kalau naibul fa'il dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu yang pernah kita pelajari itu ada dua, fa'il isim dhohir dan fa'il isim dhamir. Ini sama seperti naibul fa'il, yaitu naibul fa'il isim dhohir dan naibul fa'il isim dhamir. Contoh naibul fa'il yang berupa isim dhohir, wa yustahabbu al-insatu. Ini al-insatu ini adalah kedudukannya menjadi naibul fa'il dari fi'il yang bermabni majhul, dan ini disebut dengan naibul fa'il isim dhohir karena naibul fa'ilnya bukan berupa isim dhamir, ya. Wa yukrahu saumu yaumis syaki. Saumu ini adalah naibul fa'il dari fi'il yang dari fi'il madi, dari fi'il yang bermabni majhul, yukrahu, dan ini disebut dengan naibul fa'il isim dhohir. Terus su'iltu, ya, su'iltu adalah fi'il madi, dan fi'il madi ini bermabni majhul, maka dhamir yang gandeng dengan fi'il ini disebut sebagai atau kedudukannya menjadi naibul fa'il, dan ini disebut dengan dhamir muttasil mahal rofa karena dhamirnya gandeng dengan kalimat fi'il. Terus wakama yahrum isti'malu ma dzukira. Dzukira ini adalah fi'il madi yang bermabni majhul, maka akan ada naibul fa'il. Sedangkan naibul fa'ilnya di sini adalah disimpan, yaitu berupa huwa muqaddar. Terus al-insatu adalah isim yang dibaca rafa karena menjadi naibul fa'il berupa isim dhohir. Terus kita lanjut. Keterangan yang bisa menjadi naibul fa'il itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah fi'il yang diawali an, ya, yang bisa menjadi naibul fa'il. Fi'il yang diwali an, dhorof, jar, majrur. Ini yang an. Wa yusannu ayyanwiya. Ayyanwiya ini kedudukannya menjadi naibul fa'il dari fi'il yang yusannu, dari fi'il mudhari' yang majhul. Contoh lagi, wa yusannu ayyu'azzana, fi'il yang diwali an, jika jatuh setelahnya fi'il yang bermabni majhul, maka fi'il yang diwali an ini kedudukannya menjadi naibul fa'il, ya.
yusannu ini fi'il yang mabni majhul. Terus dhorof, furriqo baina hadza walladzi qablahu. Furriqo adalah fi'il yang mabni majhul, fi'il madi. Kemudian baina ini adalah kedudukannya menjadi naibul fa'il dari fi'il madi yang bermabni majhul, dan ini berupa dhorof. Baina adalah berupa dhorof. Terus sima adalah fi'il madi, ya, fi'il madi yang bermabni majhul. Asalnya soma, kalau fi'il yang mabni maklumnya itu soma, ketika dijadikan majhul menjadi sima. Contoh lain, kola adalah fi'il yang maklum, ketika dimajhulkan menjadi qila. Terus Ramadhanu ini adalah berupa dhorof, dan kedudukannya menjadi naibul fa'il. Terus jar majrur, wa yutlaku asiwaku aidan ala ma yustaku bihi. Yustaku ini adalah fi'il fi'il mudhari yang bermabni majhul, maka naibul fa'ilnya adalah bihi, dan naibul fa'ilnya ini berupa jar majrur. Jarnya mana? Bihi, majrurnya mana? Hi, dan ini disebut dengan susunan jar majrur, ya. Terus fayu'fa anhuma, fayu'fa ini adalah fi'il mudhari yang bermabni majhul. Terus anhuma ini kedudukannya menjadi naibul fa'il dari fi'il mudhari yang mabni majhul, yu'fa. Ayanwi adalah naibul fa'il yang berupa fi'il yang diawali an. Terus ini ada ciri-ciri mengetahui naibul fa'il. Yang A, fi'il dan naibul fa'il cocok dalam muzakkar dan muannasnya. Contoh, faiza uzimatil asobatu. Uzimat ini adalah fi'il, ya, fi'il madi. Uzimat adalah fi'il madi dan bermabni majhul. Dan ini uzimat ini menunjukkan muannas. Al asobatu ini adalah kedudukannya menjadi naibul fa'il, ya. Asobatu adalah isim jamak muannas salim, yaitu rafa dengan dhammah. Asobatu jamak muannas salim, jadi ini adalah lafaz yang muannas, dan antara fi'il dan naibul fa'ilnya ini cocok dalam muannasnya. Jadi tidak boleh kalau fi'ilnya ini menunjukkan muzakkar maka naibul fa'ilnya muannas, maka tidak boleh, harus cocok dalam muzakkarnya dan muannasnya. Kalau fi'ilnya menunjukkan muzakkar maka naibul fa'ilnya harus muzakkar. Kalau fi'ilnya menunjukkan muannas maka naibul fa'ilnya harus menunjukkan muannas. Seperti itu. Terus yang B, isim yang dibaca rafa setelah fi'il mabni majhul, ya. Isim yang dibaca rafa setelah fi'il mabni majhul, yaitu fi'il yang huruf harokatnya itu berubah. Su'ila, ini su'ila asalnya sa'ala, ketika dimajhulkan menjadi su'ila. Doroba duriba, fa'ala fu'ila. Terus ar-rajulani ini kedudukannya menjadi naibul fa'il, yaitu ar-rajulani adalah berupa isim, ya. Isim, kenapa isim? Karena diawali al, dan kedudukannya menjadi naibul fa'il. Ar-rajulani ini adalah isim yang dibaca rafa. Rafa dengan apa? Ar-rajulani rafa dengan alif. Kenapa rafa dengan alif? Karena ar-rajulani ini adalah isim tasniyah menunjukkan arti dua. Terus jumi'a al-muslimuna, jumi'a al-muslimuna. Jumi'a adalah fi'il madhi yang bermabni majhul, kemudian al-muslimuna adalah isim yang dibaca rafa, ya. Rafa dengan apa? Rafa dengan waw. Kenapa rafa dengan waw? Karena ini adalah jamak muzakkar salim, waktu rafanya dengan waw. Terus yang C, setiap dhamir muttasil mahal rafa setelah fi'il mabni majhul,
ya, setiap dhamir muttasil mahal rafa ini nanti kedudukannya ini akan menjadi naibul fa'il. Su'iltu, asalnya sa'ala, ketika dimajulkan menjadi su'il. Kalau tidak dimajhulkan atau dijadikan fi'il yang mabni maklum menjadi sa'al tu, ya. Sa'al tu berhubung ini dimajhulkan menjadi su'il tu, maka taknya ini, ya, taknya ini adalah dhamir muttasil mahal rafa, maka kedudukannya menjadi naibul fa'il. Kalau ditasrif secara lugawi, ya, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna, su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Seperti itu. Kemudian yang D, setiap lafaz yang pantas menjadi sasaran pekerjaan setelah fi'il mabni majhul. Contoh wa yusalu al-mayyitu. Wa yusalu adalah fi'il yang mabni majhul, fi'il mudhari'. Terus al-mayyitu ini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah pantas pantas untuk menjadi sasaran pekerjaan, ya, menjadi sasaran pekerjaan dari fi'il yang mabni majhul. Wa yusalu, dan dibasuh al-mayyitu, siapa mayit. Jadi mayit itu akan dibasuh. Jadi ini naibul fa'ilnya ini cocok dengan fi'ilnya ini. Maka jika cocok, maka ini pantas untuk menjadi naibul fa'il. Oke, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Jadi ada praktek. Tentukanlah naibul fa'il dalam susunan redaksi berikut ini. Wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaku asiwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Wa siwaku mustahabun fi kulli halin wa la yukrahu tanzihan ila ba'da zawali li shaimi fardan aw naflan. Terus ini sudah dikasih contoh. Wa yusalu adalah kalimat fi'il, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', ya, harus ditaruh di bawahnya ini. Wa yusalu ini adalah fi'il mudhari', terus naibul fa'ilnya al-mayyitu. Terus naibul fa'ilnya ini berupa naibul fa'il isim dhamir apa naibul fa'il isim dhahir, maka disebutkan di sini dhahir. Jadi untuk menentukan dhamir dan dhahir ini bagaimana? Ya, kalau kita lihat saja naibul fa'ilnya ini berupa dhamir apa tidak. Kalau berupa dhamir berarti naibul fa'il isim dhamir. Kalau tidak berupa naibul fa'il yang dhamir berarti naibul fa'il isim dhahir. Terus pakainya menunjukkan apa? Wa yusalu. Pakainya juga disebutkan. Terus alama yustaku, sini saya kasih contoh. Wa yutlaku nih. Wa yutlaku asiwaku. Wa yutlaku ini adalah fi'il yang mabni majhul, fi'il mudhari' yang mabni majhul, maka ada naibul fa'ilnya. Mana naibul fa'ilnya? Asiwaku. Terus dhamir apa dhahir? Yaitu berupa dhahir. Menunjukkan apa? Maka dicari sendiri. Seperti itu, ya. Ini cara untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari. Dengan cara praktek maka kita akan lebih peka, akan lebih lebih paham akan ketika menemukan sebuah contoh-contoh. Oke, kita lanjut pada pembahasan mubtada. Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa, yang berada di awal pembahasan dan bermakna utawi. Jadi adalah mubtada ini adalah isim ma'rifat, ada, ya, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada 6. Diawali al, isim alam, isim isyarah, isim mausul,
ya. Ya, sekali lagi bahwasanya isim ma'rifat itu ada 6 yang telah kita pelajari pada jilid yang kedua, yaitu yang pertama itu al, kemudian yang kedua karena alam, isim alam, nomor 3 isim dhamir, nomor 4 isim isyarah, nomor 5 isim mausul, dan yang terakhir adalah isim yang mudhaf pada salah satu 5 isim ma'rifat. Seperti itu. Terus, dan mubtada ini adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa, isim yang dibaca rofa yang berada di awal pembahasan. Jadi ada di sebuah di awal kalam, maka biasanya kalau lafadz itu berada di awal kalam maka kedudukannya menjadi mubtada. Dan kalau mubtada itu menurut bahasa Jawanya itu bermakna utawi, ya, kalau menurut bahasa Jawanya. Terus di sini ada kaidah mubtada pasti berupa isim atau fiil yang diawali huruf an. Jadi kaidahnya pasti berupa isim atau tidak berupa isim. Mubtada itu berupa fiil yang diawali an. Ini ada 2. Jadi bisa berupa kalimat isim ataupun bisa berupa kalimat fiil, tapi kalimat fiil itu tidak sembarang kalimat fiil. Jadi kalimat fiil itu syaratnya ketika ingin menjadi atau kedudukannya ingin menjadi mubtada maka harus diawali an terlebih dahulu sebagai syarat untuk menjadi mubtada. Terus yang nomor 2, setiap isim ma'rifat di awal kalam pasti menjadi mubtada. Ya, isim ma'rifat baik yang beral atau isim alam, isim dhamir, terus isim mausul, isim isyarah atau isim yang mudhaf itu jika berada di awal kalam pasti menjadi mubtada. Terus yang nomor 3, setiap mubtada pasti punya khobar yang juga dibaca rofa. Jadi bahwasanya mubtada ini juga mempunyai sebuah pasangan yang harus bersamaan. Di setiap kali ada mubtada pasti ada khobar. Jadi pasangan ini pasti selalu bergandengan, pasti berjumpa. Terus kita harus tekankan untuk teman-teman di rumah bahwasanya ini adalah kedudukan yang pasti mempunyai pasangan. Contoh yang pernah kita pelajari pada training yang pertama, fa'il adalah pasangan dari fi'il yang maklum. Terus naibul fa'il adalah pasangan dari fi'il yang mabni majhul. Terus sekarang mubtada itu juga mempunyai pasangan yaitu khobar. Terus untuk cara menanyakan kalau ada fi'il yang mabni maklum maka harus menyebutkan fa'il. Seperti itu, harus mencari. Begitu juga kalau fi'il yang mabni majhul maka harus mencari naibul fa'il. Terus ini jika ada mubtada maka kita harus mencari khobarnya. Seperti itu. Jadi harus mencari pasangan terlebih dahulu. Terus ini ada contoh yang berupa isim wasani. Wasani ini kedudukannya menjadi mubtada dan ini isim ma'rifat karena beral. Wasiwaku juga kedudukannya menjadi ma'rifat, kedudukannya menjadi mubtada dan ini adalah berupa isim ma'rifat karena beral. Wasani waktul ikhtiyari. Waktu ini kedudukannya menjadi khobar, ya. Menjadi khobar. Wasani jadi mubtada, khobarnya waktu.
Jadi harus mencari. Kalau ada mubtada maka kita harus mencari khobarnya. Wasiwaku menjadi mubtada, mustahabun ini menjadi khobar dari wasiwaku. Wazalika ini kedudukannya menjadi mubtada. Wazalika mubtada'nya ini berupa isim ma'rifat. Kenapa? Karena isim isyarah. Maka kita harus mencari khobarnya. Inda qaulihi ini menjadi khobarnya dari mubtada yang berupa zalika. Terus wahwa ini adalah kedudukannya menjadi mubtada, wahwa berupa isim ma'rifat, ya, berupa isim ma'rifat karena domir. Terus ayyakuna ini kedudukannya menjadi khobar. Terus walaha ini adalah kedudukannya menjadi mubtada, dan walaha ini berupa isim ma'rifat karena mudhof pada isim domir laha atau isim domir. Walaha antus bila ini kedudukannya menjadi khobar. Jadi walahanya ini menjadi mubtada, khobarnya antus bila. Wa antasumu ini menjadi mubtada, terus khairul lakum ini menjadi khobar. Wa antasumu ini adalah fiil, ya, berupa fiil. Kan semuanya ini berupa isim ma'rifat, ya. Terus yang terakhir ini berupa kalimat fiil, tapi kalimat fiilnya ini harus berupa atau diawali oleh an jika ingin berkedudukan sebagai mubtada. Kalau langsung tasumu tidak bisa karena tidak diawali oleh an. An sini adalah amil nasab. An wa antasumu khairun ini menjadi khobarnya. Terus ini ada wasani adalah i'rab rafa karena menjadi mubtada. Naudolnya al mubtadas munrafuhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Terus bawahnya lagi ciri-ciri untuk menentukan mubtada. Yang pertama, kalimat isim setelah amma seperti amma faqidut tahuraini. Faqidut tahuraini ini adalah kalimat isim, ya. Maka kalimat isim setelah amma, ini amma, ya. Kalau ada amma, pokoknya kita harus pahami bahwasanya kalau ada amma, maka setelahnya amma ini pasti menjadi mubtada. Amma faqidu, berarti faqidunya ini menjadi mubtada. Sedangkan khobarnya fasolatuhu. Terus nomor 2, setiap kalimat isim setelah wakaza. Jadi wakaza ini menjadi tanda cirinya, bukan wakadanya yang menjadi mubtada, tapi setelahnya lafadz wakada. Sama seperti amma. Amma ini menjadi ciri, yaitu sebuah ciri setelahnya amma ini pasti menjadi mubtada, sama seperti wakada. Wakada sajdatu tilawati, maka sajdatu ini kedudukannya menjadi mubtada. Terus fiil setelah lafadz sawaun seperti sawaun tayammama, maka tayammama ini kedudukannya menjadi mubtada karena dilihat dari cirinya, yaitu sawaun. Jika setelahnya sawaun ini berupa kalimat fiil, maka fiil ini kedudukannya menjadi mubtada. Jika setelahnya sawaun ini tidak berupa kalimat isim, tidak berupa kalimat fiil, maka bukan berkedudukan menjadi mubtada. Terus 4, setiap kalimat isim setelah kata haisu dalilu. Ini jadi haisu menjadi tanda juga, tapi haisu tidak berkedudukan menjadi mubtada, tapi setelahnya haisu ini yang menjadi berkedudukan mubtada. Dan nomor 5 rincian hitungan yang berurutan mulai ahaduha dan seterusnya. Jadi rincian hitungan yaitu isim adat, baik adat mufrad, adat murakkab ataupun adat athof. Contoh wasani ini adalah rincian hitungan, maka ini menjadi mubtada. Wasalisu
ini juga menjadi mubtada. Wasani yang nomor 2, urutan yang nomor 2, wasali itu yang nomor 3, maka ini rincian ini pasti menjadi mubtada. Khobarnya mashul wajhi ila akhirih dan seterusnya. Terus wa faraiduhu arba'atu asya'a ahaduha, salah satunya. Jadi ahaduha ini kedudukannya menjadi mubtada. Terus an-niyatu ini yang menjadi khobarnya dari ahaduha. Dhamir munfasil mahal rafa setelah bal seperti bal huwa mazkurun. Jadi setelah lafaz bal, ya ini ada cirinya lagi. Ciri-ciri bal, jika ada bal maka dilihat dulu setelahnya bal ini, jika berupa dhamir muttasil mahal rafa, maka dhamir muttasil mahal rafa itu berkedudukan menjadi mubtada. Khabarnya mazkurun. Jika setelahnya bal ini bukan dhamir munfasil mahal rafa, maka bukan berkedudukan sebagai mubtada. Seperti itu. Terus di sini ada kaidah mubtada dari isim nakiro. Mubtada itu boleh berupa isim nakiro dalam beberapa hal berikut, ya. Jadi yang barusan kita pelajari bahwasanya kaidah mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Ini mubtada itu boleh berupa isim nakiro tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, khobarnya berupa dhorof. Wa indahu sab'atun. Ya, wa indahu sab'atun. Ini wa indahu ini berupa khobar. Ya, berupa khobar, kedudukannya menjadi khobar, dan sab'atun ini menjadi mubtada, dan mubtada ini berupa isim nakiro sab'atun. Dan khobar jika didahulukan dari mubtada itu dinamakan khobar muqaddam. Terus nomor 2, khobarnya berupa jar majrur. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun. Ya, wa fi sittin ini adalah berupa khobar. Jadi khobarnya didahulukan, yaitu berupa khobar muqaddam. Dan khobarnya ini berupa jar majrur. Fi jarnya majrurnya sittin. Nah, terus yang menjadi mubtada adalah hiqqatun. Ini hiqqatun menjadi mubtada, kedudukannya menjadi mubtada, dan mubtada ini lafadz hiqqatun ini berupa isim nakiroh. Ya, isim nakiroh. Terus mubtada didahului istifham, hamzah, dan hal. Contoh hal fatan fikum. Hal didahului oleh hal. Fatan ini kedudukannya menjadi mubtada. Fikum ini kedudukannya menjadi khobar. Jadi jika didahului oleh hal ataupun hamzah, ya, mubtadanya didahului oleh hal, maka fatan ini boleh berupa isim nakiroh. Fatan berupa isim nakiroh. Karena apa? Karena mubtadanya ini didahului oleh hal, maka fatan ini berupa isim nakiroh. Nomor 4, mubtada disifati. Tolibun mujtahidun najihun. Nah, tolibun, ya, tolibun ini kedudukannya menjadi mubtada, ya, tolibun, dan mubtada ini berupa isim yang nakiroh. Ya, mujtahidun najihun iku ini menjadi khobar, ya. Ini berupa khobar, tapi ini adalah menjadi sifat dari tolibun, menjadi isim sifat dari tolibun, yang mana tolibun ini kedudukannya menjadi mubtada. Jadi mubtadanya ini disifati oleh khobarnya. Ya, najihun iku tolibun utawi santri. Najihun iku najihun iku selamat
atau sukses atau lulus. Jadi disifati, mubtada'nya tolibun ini disifati. Selain mujtahidun ini juga kedudukannya menjadi na'at. Najihun ini khobar, tapi khobarnya ini mensifati dari mubtada. Terus nomor 5, mubtada diawali oleh nafi. Nafi itu ada dua, baik yang la ataupun yang emma. Ma khillun lana, ma ora ono khillun, ini khillun kedudukannya menjadi mubtada, lana ini kedudukannya menjadi khobar. Jadi khillun ini adalah isim yang berupa nakiroh. Karena apa kok bisa berupa isim nakiroh? Karena di mubtadanya ini didahului atau diawali oleh manafi, ya namanya manafi. Kemudian yang nomor 6, mubtada beramal pada lafaz setelahnya. Tolibu ilman karimun. Tolibun ini adalah mubtada, ya. Mubtada ini berupa isim nakiroh. Tolibun ilman ini adalah menjadi imbasan dari pengamalan mubtada. Karimun ini menjadi khobar. Jadi mubtada ini beramal, ya. Tolibun ilman, mubtada ini beramal, dan mubtada ini adalah berupa isim nakiroh. Jadi mubtada ini beramal, tolibu ilman, pada lafaz setelahnya. Ilman ini adalah imbas dari pengamalan dari isim nakiroh yang berkedudukan menjadi mubtada. Maka mubtada ini boleh berupa isim nakiroh. Terus yang nomor 7, mubtada dimudhafkan. Soni'u khubzin jamilun. Soni'u khubzin utawi, ya, soni'u khubzin utawi wong kang agawe khubz, roti. Jadi soni'u khubzin adalah berupa isim nakiroh, tapi isim nakiroh ini dimudhafkan pada isim nakiroh juga. Soni'u khubzin, ini soni'u ini mudhaf, khubzinnya ini menjadi mudhaf ilaih. Maka ini semuanya ini berupa isim nakiroh dan kedudukannya menjadi mubtada. Jamilun ini jadi khobar. Nomor 8, mubtada berupa rincian. Salah satun minha tashtariku fi harijalu. Salah satun, jadi ini berupa rincian mubtadanya, maka khobarnya itu ada di sini, tashtariku, yaitu khobar ghairu mufrad. Ini nanti kita pelajari insyaallah pada pertemuan berikutnya, akan membahas macam-macam khobar. Salah satu ini adalah isim adat, ya, isim adat, dan tapi ini berupa isim nakiroh karena bisa diawali al. Salah satu mubtada, dan mubtadanya ini berupa isim nakiroh karena berupa rincian, itu isim adat. Terus mubtada berupa doa, salamun alaikum. Salam ini adalah lafaz yang berisikan sebuah makna doa. Salamun, maka ini berupa isim nakiroh. Jadi mubtadanya berupa isim nakiroh, alaikum. Alaikumnya ini berkedudukan sebagai khobar. Terus nazamnya, wala yujuzul ibtida bin nakiroh malam tufidka inda zaidin namiroh. Terus ada praktek menentukan mubtada. Tentukanlah mubtada dalam susunan redaksi berikut ini sesuai dengan yang telah Anda pelajari. Terus sumal mihu tangqasimu ala arba'ati aqsamin. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'u al-mutlaqu an qaidin lazimin.
Jadi cuma menentukan mubtada ya. Al-miyahu, contoh mubtada al-miyahu. Ini semal miyahu terdiri dari ma'rifat dengan al. Jadi mencari mubtada sebanyak-banyaknya di sini. Kalau saya kasih contoh, semal miyahu tangkosim ala arba'ati aqsamin ahaduha. Ahaduha ini berperincian, mubtada yang berperincian. Maka tinggal tulis ahaduha terdiri dari mudhaf pada ma'rifat. Ya, ma'rifat karena mudhaf pada isim dhamir. Tulis terdiri dari ma'rifat mudhaf pada dhamir. Seperti itu. Terus wahwa, ini wahwa itu isim ma'rifat ada di awal pembahasan, maka menjadi mubtada, khobarnya al-ma'u. Seperti itu cara untuk menentukan mubtada. Jadi harus paham ciri-ciri, harus paham keterangan yang telah kita pelajari bersama. Untuk training online Al-Miftah selanjutnya kita akan bahas pada video berikutnya, yaitu pembahasan khobar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini jadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Untuk teman-teman yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe channel ini agar channel ini benar-benar memberikan manfaat kepada semuanya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga antum semua diberikan kesehatan. Jazakumullah ahsanal jaza. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.